ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Jika kemarin kita ada dibahas tentang tambahan pada azan, yaitu sallu fi rihalikum. Bagaimana Ustaz jika pada tambahan ini menggunakan bahasa setempat? Berarti tidak menggunakan kata sallu fi rihalikum, tapi menggunakan bahasa setempat yang dipahami oleh masyarakat. Misalnya, solatlah di rumah-rumah kalian. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama perlu diketahui ya bahwa penambahan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau ala sallu fi rihal itu lafaz-lafaz syar'i ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalam adanya tambahan itu sebab seruan itu sholatlah di rumah kalian itu terkait dengan turunnya hujan. Terkait dengan turunnya hujan. Maka disuruhkan hal tersebut. Dan subhanallah para sahabat orang yang paling gemar berjamaah, orang yang paling menyambut pahala berjamaah. Bahkan kadang sebagian sahabat itu kalau terlambat sholat berjamaah, dia luput misalnya sholat berjamaah, ada yang saking menyesalnya dia infakkan sebidang tanahnya untuk mengganti luputnya dia menghadiri sholat berjamaah. Tapi bersama dengan itu ketika diteriakkan sallu fi rihalikum, para sahabat itu mengikuti perintah itu, mereka sholat di rumah-rumah mereka. Nah, itulah orang-orang yang beriman, dia di kondisi apapun dia sesuai dengan tuntunan dan syariat. Kemudian yang kedua, ucapan sallu fi rihalikum atau ala sallu fi rihal, sallu fi buyutikum, itu dari riwayat-riwayat bisa diletakkan di 3 tempat. Tempat yang pertama sebagai ganti dari hayya ala salah. Ya begitu adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum, hayya alal falah, hayya alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi hayya alal salahnya diganti. Itu kaifiat yang pertama. Kemudian kaifiat yang kedua, tambahan sallu fi buyutikum itu dimasukkan setelah hayya alal salah, hayya alal falah. Jadi kalau sudah dibaca hayya alal salah, hayya alal salah, hayya alal falah, hayya alal falah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, tambahannya diletakkan di akhir setelah adzan semuanya selesai. Iya. Jadi katakan misalnya Allah akbar, la ilaha illallah. Selesai adzannya baru dia tambah sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Ada 3 tempat, alhamdulillah ada kelapangan, keluasan di dalam hal ini. Ya. Dan para sahabat itu mereka memakai kalimat-kalimat yang diajarkan apa yang berjalan dan tidak dinukil dari mereka. Mereka memakai bahasa-bahasa selain daripada itu. Ya, karena itu jangan dibahasakan ya dengan bahasa Indonesia, sholatlah kalian di rumah kalian. Ya kalau dibolehkan untuk hal itu ya sekalian aja adzannya diterjemah dari awal sampai akhir supaya orang paham makna adzan itu. Ya karena ini terkait dengan lafaz-lafaz di pembahasan adzan yang memang datang dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya bersifat tauqifi. Itu yang tampak dari zahirnya. Ya wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga memberi pencerahan kepada si penanya. Baik, selanjutnya Ustaz. Apakah boleh membawa sejadah sendiri untuk sholat ke masjid di kondisi wabah COVID-19 saat ini? Ya nggak ada masalah ya kalau memang di sebagian wilayah pemerintahnya masih membuka kesempatan. Ya mungkin karena di wilayah tersebut misalnya belum ada kondisi keadaan
corona misalnya, sehingga masih dilapangkan oleh pemerintahnya, maka dia ke masjid, ya bawa sejadah sendiri, dia bawa alas sendiri. Itu lebih bagus, untuknya lebih aman. Dan itu bentuk dari mengambil sebab. Dan sudah saya terangkan, mengambil sebab itu bagian dari tawakal. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana dengan himbauan agar melakukan kunut nazilah di setiap sholat fardu terkait wabah corona? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa himbauan untuk melakukan kunut nazilah itu bukan wewenang orang per orang, bukan wewenang sebuah lembaga, sebuah ormas, atau sebuah partai. Itu wewenang pemerintah. Iya. Karena itu di masa Nabi SAW, para khulafa ar-rasyidin, tidak pernah terjadi kunut nazilah kecuali dengan perintah para pemimpin. Dan tidak ada yang memberi anjuran seperti itu ke masjid-masjid kecuali kalau ada perintah dari pemimpin. Itu yang disebut oleh banyak dari ulama di buku-buku fikih. Ya, dan ini adalah masalah yang dimaklumi. Kemudian yang kedua, yang harus dipahami juga, bahwa terkait dengan wabah, itu tidak disyariatkan padanya kunut nazilah untuk wabah. Karena terjadi wabah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana yang telah kita isyaratkan tadi, dan sebagaimana yang dipahami dari hadits yang kita bacakan, bersamaan dengan itu tidak dinukil dari mereka sepotong riwayat pun ada yang melakukan kunut nazilah. Kenapa? Sebab kunut nazilah itu kaitannya dengan sholat berjamaah. Sedangkan di dalam menanggulangi wabah, kadang seseorang disyariatkan untuk tidak sholat berjamaah apabila wabahnya sudah mengganas misalnya, ya sensitif sekali pertemuan orang-orang, maka itu akan membahayakan. Karena itu dari solusi yang dibuat oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu ketika terjadi wabah di Syam itu, ya, dan beliau menjadi gubernur menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Setelah keduanya meninggal karena wabah yang terjadi di Syam, maka Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengambil solusi supaya manusia naik ke tempat-tempat yang tinggi, berpencar-pencar. Ya, itu memang di kondisi ketika wabah mengganas, karena harus ada keputusan yang seperti itu. Maka tidak cocok manusia disuruh berkumpul di masjid, melakukan kunut nazilah. Karena itu riwayat-riwayat kunut nazilah itu kalau diperiksa, itu kaitannya apabila ada dari umat Islam yang dizalimi, disakiti, seperti ketika 70 orang penghafal Quran Nabi SAW dibunuh, Nabi melakukan kunut nazil selama 1 bulan terhadap Ri'il dan Dakwan. Nah, itu syariat terjadinya kunut nazilah, maka harus didudukkan pada tempatnya. Iya. Kemudian yang saya nasihatkan juga, yang ketiga di sini, ini terlalu banyak himbauan ya. Ada orang-orang yang overacting di sekarang ini, sampai ada yang bikin himbauan kunut nazilah untuk India dan untuk untuk corona. Ya, dia gabungkan dua hal yang kadang di dalam pembahasan, rincian pembahasannya dibedakan oleh para ulama. Pertama, ini termasuk kelancangan ya, selain daripada bukan wewenangnya, ya itu wewenang pemerintah. Ya, terkait dengan masalah antar negara, itu ada sudut-sudut pertimbangan politik di situ. Nah, itu dari wewenang pemerintah di dalam hal itu. Kalau seorang muslim mendoakan saudaranya yang tertindas di India maupun di selainnya, itu kewajibannya terhadap dirinya, tidak dibilangin pun, dia doakan saudaranya di dalam sholatnya, di sholat malamnya, di berbagai tempat, dia bantu sesuai dengan kemampuannya kalau memungkinkan. Tapi mengajak dengan seruan umum, ya jangan overacting, jangan masuk ke dalam hal yang bukan wewenang kita.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.